Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk bisa beribadah meskipun kami berbeda-beda tempat dan kami berjauh. Ada yang berada di China, ada yang berada di tempat-tempat yang lain di Indonesia maupun juga di tempat-tempat yang kami tidak tahu di mana mereka berada, tetapi kami percaya di saat kami bisa beribadah ini adalah karena campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin kami dari awal sampai akhir di dalam benar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kami bisa belajar bagaimana mengerti akan the significance daripada kami memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus di dalam pribadi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami semua. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan satu bagian dalam kitab suci, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Dan hari ini kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita mau belajar, what is the meaning of Ascension Day? Apa arti dari kenaikan Kristus ke surga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Maka saya mengundang saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab suci. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Setelah menemukan, mari kita bersama-sama membaca dimanapun saudara berada. Mari kita baca sama-sama 11 ayat ini. Dengan iman, mari kita membaca akan bacaan kita pada minggu ini. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu ketahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali untuk cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekian pembacaan firman Tuhan, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami baru membaca bagian dari kitab suci yang begitu menggetarkan hati kami. Tolonglah kami supaya kami bisa menelaah dengan benar apa yang ada dalam kitab suci, khususnya di dalam membuat kami mengerti tentang apa yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang Tuhan. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan menguatkan kami dan memberikan kuasa atas kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-Mu di dalam apa yang Tuhan tuntun, sehingga kami tidak keluar dan tidak simpang siur di dalam kami menjalankan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, baik kami yang ada di Shanghai, baik kami yang ada di
Beijing, baik kami yang ada di Hangzhou, baik kami yang ada di kota-kota yang lain. Kiranya kami semua sungguh-sungguh dapat menerima kebenaran yang hidup, yang membawa kami melihat kepada Kristus Yesus, dan kiranya hidup kami senantiasa di dalam Engkau saja dapat memberikan akan satu keyakinan yang kokoh untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk kami semua yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita sama-sama memperingati akan hari kenaikan Kristus. Tetapi kalau bertanya, mengapa kita memperingatinya? Kenapa ada orang mengatakan Natal itu adalah hari puncak daripada orang Kristen? Banyak orang mengatakan Jumat Agung dan juga penderitaan Kristus di atas kayu salib itu adalah puncak daripada iman kekristenan. Tapi mengapa kita tidak pernah mengatakan kenaikan Kristus juga adalah bagian yang penting, khususnya di dalam iman kekristenan? Saudara, kita melihat melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, bahkan juga melalui kenaikannya dan kedatangannya yang kedua kali. Semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang unik dan tidak mungkin dapat disamakan dengan seluruh orang-orang yang paling agung di seluruh muka bumi. Kelahirannya begitu unik. Kelahirannya adalah satu kelahiran di mana Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia. Dia yang mencipta dunia ini. Justru Dia datang dalam dunia menjadi manusia biasa. Dan itu tidak pernah ada di dalam konsep-konsep yang ada di dalam seluruh masyarakat yang ada di dalam dunia. Dan kalaupun ada seperti mitos-mitos, semua itu hanyalah cerita mitologi, tetapi bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Tapi kita justru melihat Yesus Kristus di dalam kelahirannya menyatakan keunikan yang tidak pernah ada di dalam seluruh muka bumi, yaitu Allah rela menjadi manusia, dan Dia bukan sekedar manusia 100%, tapi Dia adalah Allah 100%, dan Dia hadir ke dalam dunia, dan Dia rela menderita bagi manusia. Dan itu tidak pernah ada di dalam seluruh catatan-catatan sejarah tentang kelahiran yang seperti ini. Dan kelahiran ini begitu spesial sampai Herodes melakukan invasion dan akhirnya melakukan masakre, yaitu membunuh banyak bayi-bayi yang berumur sangat belia. Untuk apa? Untuk mereka semua dihanguskan, dimatikan, supaya kelahiran Raja Yahudi tidak lahir. Tetapi kita melihat kelahirannya begitu spesial, begitu unik, maka kita tidak bisa samakan kelahiran Kristus dengan kelahiran yang lain. Dan juga kita melihat di dalam kematian Kristus. Kematian Kristus juga begitu spesial. Kenapa? Begitu spesial karena Dia adalah Allah, tapi datang dunia menjadi manusia, dan Dia datang untuk mati, untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni orang-orang berdosa, untuk memberikan nyawanya supaya umatnya dapat beroleh jalan keselamatan. Dan ini tidak pernah kita bisa lihat di dalam catatan-catatan sejarah manusia. Maka kematiannya pun unik. Meskipun orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi menganggap bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Kenapa? Salib Kristus itu cocoknya buat kriminal. Salib Kristus cocoknya buat pemberontak. Tidak cocok untuk Allah rela datang menjadi manusia dan matinya seperti mengenaskan seperti itu. Tetapi kita melihat justru melalui kematian Kristus di atas kayu salib, justru menunjukkan spesial dan uniknya akan Yesus Kristus. Dan kebangkitannya itu juga menjadi sesuatu yang unik, karena kita melihat kebangkitannya adalah menyatakan kemenangan atas maut, dan kita juga melihat bagaimana banyak orang-orang di peradaban dunia ini tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Kalaupun kita melihat seorang nabi yang membangkitkan akan seorang anak yang mati, dan akhirnya dia bangkit. Tetapi dan pada saat Yesus membangkitkan akan Lazarus dan sebagainya, kita melihat itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Tetapi pada saat kita melihat Yesus bangkit dari kematian, ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kenapa? Karena kita melihat
Justru yang bangkit dari kematian di sini adalah yang menjamin keselamatan, adalah yang menjamin pengharapan, dan yang menjamin jalan menuju kepada Bapa. Nah, saudara, ini adalah sesuatu hal yang unik dan tak bisa disamakan dengan orang-orang yang pernah mengalami tanda kutip kebangkitan. Nah, maka saudara, ini menjadi penting, dan bahkan kita melihat Yesus naik ke surga. Ini juga menjadi satu hal yang penting bagi orang percaya, menjadi hal yang unik bagi orang percaya. Dan kita melihat orang dunia berusaha untuk mempertanyakan apa arti daripada kenaikan Kristus ke surga. Ya. Lalu juga nantinya kita juga bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Apa artinya dan apa uniknya? Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat memberikan satu konsep pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, maka kenaikan Kristus adalah sesuatu yang perlu kita ingat. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh tidak menghormati atau tidak mengindahkan akan apa yang namanya kenaikan Kristus. Saudara, maka kita melihat dari apa yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Siapa yang menuliskan kitab Kisah Rasul? Kisah Rasul ditulis oleh seorang Lukas. Di mana Lukas dia adalah seorang intelektual. Lukas adalah seorang yang berwawasan luas. Lukas bisa dikatakan seorang profesional. Lukas adalah seorang tabib dan juga seorang dokter. Tetapi sudah di dalam apa yang pada dirinya, dia juga adalah seorang yang sangat skeptikal. Yang saya maksud dengan skeptikal adalah dia adalah orang yang tidak gampang percaya. Dia harus untuk memahami segala sesuatu itu dengan kronologi. Dia harus memahami segala sesuatu itu dengan jelas. Maka kalau saudara melihat Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memiliki keunikan-keunikannya sendiri. Dan Lukas punya keunikan yaitu dia menuliskan dengan sangat-sangat detail dan juga secara kronologikal harus menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka kita melihat Lukas seorang yang sangat intelek, seorang yang sangat profesional, seorang yang memiliki akan profesi sebagai dokter, sebagai tabib, tapi dia juga adalah seorang yang tidak gampang percaya, maka dia harus memahami segala sesuatunya dengan jelas. Maka berarti Lukas yang menulis buku ini bukanlah orang yang sembarangan. Dia bukanlah orang yang sembarangan untuk mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Maka dia adalah orang yang sangat serius. Dia juga adalah orang yang sangat paham bahwa untuk mempercayai Yesus harus ada bukti-bukti. Harus ada logika-logika yang jelas. Dan harus ada kebenaran-kebenaran yang mutlak yang tidak boleh tidak ada. Maka dalam penulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul pun menunjukkan bahwa apa yang ia percaya tentang Kristus Yesus adalah ia yang percaya Yesus ada Yesus yang naik ke surga. Nah, saudara, dan dia nggak sembarangan percaya Yesus. Kenapa? Karena dia catat Yesus sungguh-sungguh menderita. Yes, dia mencatat Yesus menderita di atas kayu salib dan dia menderita menerima akan paku, menerima cambuk, dan menerima ludah daripada orang-orang yang membenci dia, dan menerima cemooh-cemooh daripada orang-orang Farisi. Tetapi di dalam penderitaannya, Yesus menjalaninya setia sampai akhir. Dan Lukas bukannya mencatat di dalam penderitaannya saja, tapi dia mati dan dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan daripada Yesus Kristus dicatat oleh Lukas bukanlah sesuatu yang sembarangan. Di mana kebangkitan Kristus ini adalah sesuatu yang historical. Kenapa dia berani menyatakan itu? Karena di tulisan yang dia tulis, dia mengatakan, selama 40 hari, berulang-ulang, dia bangkit dari kematian satu kali, dan dia menampakkan diri selama 40 hari secara berulang-ulang. Maka di sini menunjukkan bahwa nubuat Mesias itu benar, bahwa nubuat Allah adalah sungguh-sungguh benar, dan bahwa saksi daripada
kebangkitan Kristus adalah saksi daripada penggenapan apa yang Tuhan katakan. Bahwa bait Allah dalam 3 hari akan hancur, tetapi setelah itu akan ada hal yang lebih tinggi daripada gedung daripada Yerusalem, yaitu adalah kerajaan Allah. Maka itulah kenapa kalau kita melihat dari ayat 4 sampai ayat 8, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus selama 40 hari berturut-turut, dia membicarakan tentang satu tema. Bukan membicarakan Yerusalem, tapi dia membicarakan tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, konsep kerajaan Allah jauh melampaui bait suci, jauh melampaui seluruh dunia, jauh melampaui seluruh vocabulary yang ada di dalam hidup murid-muridnya, dan sebagainya. Maka ayat 4 sampai ayat 8, di situ konteksnya bicara tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dimulai di bumi melalui apa? Melalui bicara tentang turunnya Roh Kudus. Maka kalau kita melihat turunnya Roh Kudus, itu adalah janji Tuhan bahwa aku akan mengirimkan roh penolong kepadamu. Aku akan menurunkan penolong bagimu dan engkau tidak akan sendirian. Maka di situ turunnya Roh Kudus adalah janji Tuhan untuk bagaimana setiap orang-orang yang berada di bumi, mereka dapat melayani Tuhan bukan dengan kuasanya sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan setiap apa yang menjadi hebatnya daripada manusia, tapi semuanya adalah by the work of God, by the work of Spirit. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan melalui akan datangnya penolong bagimu. Maka sudah itulah kenapa di dalam tema kerajaan Allah di situ ditandai dengan turunnya Roh Kudus yang sesuai janji Allah dinyatakan di Yerusalem. Dan kita melihat ini adalah satu hal bahwa setiap murid-murid Yesus, setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap kita sebagai orang-orang percaya, saudara, bukan orang-orang yang dengan kekuatan sendiri menjadi Kristen. Saudara, bukan dengan kekuatan sendiri menjadi gereja. Saudara, bukan menjadi orang-orang dengan kekuatan sendiri menjadi orang percaya. Tapi kita melakukan seluruh apa yang kita kerjakan ini by the work of Spirit, by the word of God. Adalah karena pekerjaan Allah, karena ada pekerjaan Roh Kudus, dan itu semua yang mendominasi setiap kita semua, sehingga jika kita melayani Tuhan, tidak ada kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, maka saudara dan saya pasti akan tidak berada di dalam jalan yang benar, di dalam menjalankan seluruh apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Maka turunnya Roh Kudus adalah janji Allah kepada gereja, janji Allah kepada orang percaya, bahwa bukan dengan versimu kamu menjalankan seluruh apa yang ku percayakan, tapi melalui versi Allah memberikan pelayanan kepada kita, dan by the work of Spirit, maka kita belajar melayani Tuhan. Kita belajar bicara tentang kerajaan Allah. Kita bukan bicara tentang apa yang kita anggap sebagai kerajaan Allah, tapi mutlak adalah bicara tentang kerajaan Allah di dalam konteks dan di dalam konten yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Maka itulah kenapa selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri, menyatakan bahwa ada konsep yang lebih tinggi daripada bait suci. Ada konsep lebih tinggi daripada apa yang hari ini kita lihat, yaitu kerajaan Allah akan dinyatakan melalui saksi-saksi Tuhan yang akan dipakai Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk kita ingat bersama-sama. Jadi menjadi Kristen itu bukan karena apa yang menjadi kekuatan manusia, tidak. Seringkali kita mengatakan saya jadi Kristen karena saya suka Kristen. Ada yang mengatakan saya jadi Kristen karena saya suka lagu rohani. Ada yang mengatakan saya suka Kristen karena saya suka khotbah yang lucu. Oh, saya suka Kristen kenapa? Karena saya suka akan kebaikan orang-orang Kristen dan sebagainya. Seringkali kekristenan dibangun daripada seluruh apa yang kita anggap suka, yang kita anggap senang, dan sebagainya. Sudah, Lukas waktu dia menuliskan bagian ini, Lukas menuliskan bukan karena itu.
Kalau kita melihat Lukas adalah seorang yang sangat intelektual, maka dia tulis bukan karena apa yang dia suka, saudara. Tetapi dia pada saat menuliskan akan apa yang ada dalam kitab Lukas ini, dia menuliskan karena adanya the work of Spirit. Dia menuliskan semuanya itu adalah karena ada guidance-nya Tuhan Allah yang membuat dia menuliskan kitab ini. Jadi kitab ini bukan ditulis, Injil ini ditulis bukan karena kehebatan seorang Lukas, tetapi Roh Kudus memimpin dia untuk menulis. Kenapa? Karena kekristenan yang sejati itu bukan peduli kepada apa yang kamu suka. Menjadi Kristen kadang-kadang adalah sesuatu yang saudara tidak suka. Menjadi Kristen kadang menjadi hal yang kita tidak suka. Tapi di saat Tuhan menjadikan kita sebagai orang Kristen, itu adalah karena bukan karena apa yang kita suka. Tetapi apa yang benar di mata Tuhan, apa yang kudus di mata Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi makna dan pengenalan daripada arti kekristenan yang sejati. Maka Lukas waktu menuliskan dengan detail sebagai seorang yang intelektual, dia menuliskannya dengan pertanggungjawaban bahwa apa? Karena I know the genuine gospel from God. Maka dia tahu yang dia tulis ini adalah kebenaran Allah, adalah yang sejati daripada Allah, dan yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan ini tidak mungkin bohong, ini tidak mungkin cacat, dan ini tidak mungkin tidak memuliakan Tuhan. Maka waktu dia tulis ini, dia tulis dengan satu proklamasi bahwa apa? Bahwa yang membaca kitab ini, yang membaca surat ini, yang membaca Injil ini, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya membaca kitab yang ditulis oleh Lukas, tapi mereka adalah yang harus melihat. Ketika Lukas menulis ini, mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Roh Kudus yang memimpin Lukas. Maka sudah, di saat hari ini sudah mendengar khotbah. Tapi kalau sudah hanya mendengar khotbah hanya sebatas seorang Daniel, tapi sudah tidak melihat bagaimana Tuhan memimpin Daniel, bagaimana Tuhan memimpin perkataannya, di mana Tuhan yang membukakan aman bijaksana kepada kita melalui seorang Daniel. Maka kalau hanya stop sampai kepada seorang Daniel, mungkin saudara akan berkata bahwa oh orang ini fasilita, oh orang ini bisa ngomong, orang ini bisa mengajar dan sebagainya. Maka saudara gagal. Kenapa? Karena semua ini bukan daripada kehebatan manusia, bukan daripada kemampuan manusia. Tetapi semuanya adalah by the work of Spirit. Adalah karena Roh Kudus yang memimpin dia menyampaikan kebenaran, berani bicara kebenaran, dan juga dengan rendah hati mengajar dengan satu bijaksana daripada Tuhan. Maka saudara, di saat kita melihat 40 hari berulang-ulang, Yesus menampakkan diri, menunjukkan berarti apa? Bahwa pada saat Yesus bangkit dari kematian, di situ bukanlah sesuatu bohong. Di situ bukanlah sesuatu fake news, tetapi dia sungguh-sungguh menyatakan kepada saksi-saksi yang selama 40 hari, banyak saksi yang menyaksikan Kristus bangkit. Kristus menyampaikan diri. Dan Kristus menyatakan bahwa I'm alive. Maka saudara, disitulah kita melihat berarti apa? Tidak boleh dipungkiri bahwa Yesus, dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Maka barang siapa menolak Yesus bangkit dari kematian adalah menolak sejarah. Karena sejarah sudah mencatat, dan bahkan kita melihat saksi-saksi tidak lebih dari satu mengkonfirmasi. Bahkan kita melihat tokoh-tokoh sejarah yang bukan orang Kristen pun mencatat bagaimana orang-orang Kristen, mereka punya kepercayaan dan mereka percaya pada Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama lihat. Kalau Lukas begitu serius mencatat ini, Lukas dengan serius memberitakan ini, Lukas dengan serius untuk menunjukkan kepada kita siapakah Kristus. Maka saudara, kita harus dengan rendah hati untuk percaya bahwa dia truly Christ, truly God, truly Savior,
Dia sungguh-sungguh adalah Allah. Dia sungguh-sungguh adalah juru selamat. Dia sungguh-sungguh adalah pengharapan saya. Maka saudara, bisa dia bicara tentang kerajaan Allah. Berarti tidak bisa disamakan kerajaan Allah dengan kerajaan yang kita anggap sebagai kerajaan Allah. Maka Tuhan menyatakannya melalui turunnya Roh Kudus sebagai penggenapan daripada janji Tuhan. Maka di saat sebelum Yesus naik ke surga, perintahnya adalah tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai Roh penolong itu akan datang kepadamu. Roh penolong yang akan hadir bagimu dan akan memimpin kamu melayani bagi kerajaan Allah. Maka itu 4 sampai ayat 8 kita melihat itu. Lalu ayat 9 sampai ayat yang 11 kita melihat bagaimana Yesus akhirnya naik ke surga. Dan pada saat Yesus naik ke surga, dan ini menunjukkan bahwa apa? Ini menunjukkan dia bukan naik ke surga sebagai berita yang kosong belaka. Tetapi kita melihat Yesus naik ke surga adalah hal yang penting di dalam iman kekristenan. Nah, hari ini kita mau belajar. Kenapa orang Kristen percaya Yesus naik ke surga? What is the significance of Ascension Day? What is the relevance to Christian people? What is the relevance with the church according to ascension of Christ? Maka saudara, ini menjadi penting untuk kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen percaya tentang kenaikan Kristus. Maka saudara, beberapa hal yang kita mau sama-sama belajar, dan tentu saja kita akan melihat daripada ayat-ayat yang lain juga untuk bagaimana kita memahami, bagaimana kita memiliki makna di dalam mengerti tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus. Saudara, maka mari kita mulai dengan kenapa penting. Kenapa kenaikan Kristus itu penting. Baik, saudara, mari kita sama-sama lihat di dalam Yohanes pasal 20. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Baik. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, ini adalah kalimat yang diucapkan Yesus kepada siapa? Diucapkan Yesus kepada Maria Magdalena. Saudara sekalian, apa artinya ayat ini buat kita? Saudara, Maria Magdalena adalah murid Yesus, dan saudara, Maria Magdalena adalah murid Yesus yang perempuan. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat jarang dibicarakan. Seringkali kita bicara murid Yesus itu adalah laki-laki. Seringkali pembicaraan Yesus dengan perempuan jarang sekali untuk dapat dipahami oleh banyak orang. Kenapa? Karena perempuan seringkali dianggap satu kelas yang secondary. Perempuan seringkali dianggap sebagai satu conversation yang tidak terlalu penting. Karena seringkali yang dimunculkan adalah pembicaraan antara laki-laki dengan laki-laki. Tapi kita melihat di dalam Alkitab, justru Yesus banyak berconversation dengan perempuan. Bukan karena apa, tapi justru di dalam apa yang kita baca, menunjukkan bahwa Tuhan berhak untuk menyatakan akan pengajaran, berhak menyatakan akan teladan, berhak untuk memberikan akan satu hal kehidupan yang Tuhan mau semua kelompok belajar. Bisa belajar dari anak kecil,
bisa belajar dari perempuan, bisa belajar dari laki-laki, bisa belajar dari orang sehat, bisa belajar dari orang cacat, bisa belajar dari musuh, bisa belajar dari orang-orang yang murtad, dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan message-nya. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat banyak contoh. Yesus bicara kepada perempuan Samaria. Kita melihat bagaimana Yesus dengan Maria Magdalena. Dan kita juga melihat bagaimana hal-hal yang menunjukkan bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang ada dalam kitab suci, yang tercatat di situ menyatakan ada bijaksana. Nah, saudara, di dalam bagian yang kita baca, Yohanes 20 ayat 17, Maria Magdalena menyatakan satu hal, dia tidak ingin Yesus pergi. Maka dia pegang jubah daripada Yesus. Tapi saudara, singkat ceritanya adalah apa? Kenapa Maria Magdalena melakukan itu? Karena Maria Magdalena telah mengalami akan satu hal, di mana dia pernah mengalami kehilangan Yesus. Dia pernah mengalami di mana dia sedih karena Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu sebuah kesedihan bagi seorang Maria Magdalena. Dan justru dia tidak ingin akan Yesus meninggalkan dia lagi. Dia tidak mau Yesus mati lagi. Dia tidak mau Yesus meninggalkan akan murid-murid lagi. Maka saudara, di dalam ayat tersebut kita melihat bagaimana Maria Magdalena, dia tidak rela Yesus pergi lagi. Dia maunya Yesus bersama-sama selama-lamanya dengan mereka. Nah, saudara, itu harapan daripada setiap kita juga, bukan? Kalau kita punya orang yang kita kasihi, kita tidak rela dia pergi. Seringkali kita punya akan orang-orang kita kasih, kita berharap mereka bisa selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Di saat kita bisa punya keluarga, kita berharap bisa bersama-sama dengan keluarga selama-lamanya. Di saat kita punya suami, kita punya istri, kita berharap kita bisa bersama dengan suami dan istri, bisa selama-lamanya bersama-sama dengan mereka. Di saat kita punya akan anak, dan kita punya akan orang-orang kita sayang, kita ingin dengan orang kita sayang, kita bisa selama-lamanya bersama-sama dengan mereka. Tapi itu bukan fakta. Karena faktanya adalah kita pasti akan berpisah dengan mereka. Dan sudah kadang-kadang perpisahan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Meskipun kita sanggup untuk bertahan, tetapi tetap itu semua selalu akan mengganjal di dalam diri kita. Saudara, bukankah kita, khususnya saudara yang ada di China, saudara harus meninggalkan papa mama keluarga kita, bukan? Bukankah kita harus meninggalkan orang-orang kita sayangi di rumah kita, bukan? Dan pada saat mereka jauh daripada saudara dan saya, apalagi saudara sudah berkeluarga, anak saudara di Indonesia, saudara ada di Shanghai, saudara ada di Guangzhou, saudara ada di Xiamen, saudara ada di kota di China. Bukankah itu sesuatu yang juga memberikan satu hal? Saudara sebenarnya pinginnya bersama-sama dengan orang yang saudara sayang, bukan? Tapi kadang untuk meninggalkan mereka, kita punya akan satu hal, keganjelan. Kenapa saya harus berpisah dengan mereka? Kenapa saya harus jauh daripada mereka? Dan sebagainya. Saudara, seorang Maria Magdalena menggambarkan betapa saudara dan saya punya harapan. Kita punya harapan, yaitu adalah kita pingin bersama dengan yang kita sayang, kita bersama-sama. Kita pingin dengan orang yang kita sayang, kita tidak memiliki akan gap dengan mereka. Kita tidak mau memiliki akan satu jurang pemisah dengan mereka. Kita pingin selalu dekat dengan mereka. Saudara, Maria Magdalena menggambarkan hal ini, di mana dia tidak pingin Yesus meninggalkan mereka. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan, jangan engkau pegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, aku belum pergi kembali kepada Allah. Dan ini menunjukkan berarti apa? Berarti kenaikan Kristus adalah penting. Siapapun boleh mencoba mencegah Yesus, tapi Yesus tidak mungkin akan membiarkan pencegahan itu. Meskipun secara manusia, apa yang berusaha dicegah itu adalah sesuatu yang sangat humanis. Tetapi saudara, apapun yang bersifat humanis, tetapi tidak bersifat teologis, maka itu tidak mungkin dapat menjadi sesuatu yang dapat membawa engkau kepada kemutlakan kebenaran yang sempurna. Kemutlakan kebenaran sempurna haruslah adalah kebenaran yang teologis. Dan teologis harus datang daripada Allah sendiri. Maka di saat kita mau pakai gaya humanis, kita memakai pemikiran humanis, kita mau pakai semangat humanis, tetapi di saat semuanya itu
berusaha untuk meniadakan apa yang mutlak daripada Tuhan Allah yang pasti sempurna dan paling benar dan pasti kudus adanya. Maka, saudara, semanis-manis apapun kehumanisan kita, semuanya itu tidak ada harganya. Kenapa? Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Maka kita kembali. Di saat Maria Magdalena mengatakan dikatakan jangan kau pegang aku, sebab aku harus pergi kepada Bapa. Maka Maria Magdalena harus rela menaati bahwa apa? Yesus harus pergi. Tetapi sudah Yesus juga mengatakan, tetapi meskipun demikian, aku akan datang kembali. Dan waktu aku akan datang kembali, saudara, satu sisi berbicara tentang the second coming of Christ. Tetapi hal yang penting juga adalah di saat Yesus mau naik ke surga, dia mengatakan bahwa apa? Aku akan datang kembali dengan memberikan roh penolong bagimu. Maka sudah, melalui Roh Kudus yang akan turun di Yerusalem pada hari Pentakosta, disitulah Yesus menyatakan Immanuelnya kepada murid-murid Yesus, menyatakan Immanuelnya kepada gereja, menyatakan Immanuelnya kepada semua orang percaya, bahwa dia beserta dengan kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi saudara, kerajaan Allah di sini adalah mutlak by God's work, dinyatakan melalui Roh Kudus, dan semuanya itu tidak lepas daripada Tuhan menyertai kita. Jadi Yesus naik ke surga, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita. Maka itu kenapa Maria Magdalena harus merelakan, mungkin dia sudah tidak bisa lagi pegang jubah daripada Yesus, tetapi dia tetap masih bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya karena janji Tuhan kepada mereka. Maka sudah, hal yang pertama yang kita bisa belajar, kenaikan Kristus justru menyatakan bahwa apa? Kenaikan Kristus sebenarnya menyatakan bahwa sejauh dia pergi, dia tetap dekat. Dia pergi ke sana, dia pergi ke surga, dia pergi kepada Bapa, tapi dia tetap hadir menyertai kita semua. Berarti di sini menyatakan bahwa apa? Saudara, dia tetap memberikan akan kehadirannya di dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Kata Immanuel itu bukan omong kosong. Kata Immanuel adalah truly happening. Bahkan sampai hari ini, dia menyertai kita, dia menyertai saudara, dia menyertai setiap gerejanya, sehingga kita melihat di saat gereja-gereja mengalami penganiayaan, Tuhan hadir. Di saat gereja mengalami penolakan-penolakan, Tuhan hadir. Dan di saat orang-orang percaya harus mengalami akan satu hal, di mana mereka harus mati demi iman mereka, Tuhan beserta dengan mereka. Dan itu sungguh-sungguh. Dan kita melihat kerajaan Allah adalah tema yang luar biasa besar dan luar biasa memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang melayani Tuhan. Dan sudah di situ kita melihat ada spiritual blessing yang diberikan, yaitu kehadiran Allah bagi gerejanya, kehadiran Allah bagi umat percaya, kehadiran Allah di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Maka ini menjadi penting, sudah, di mana dia naik ke surga, tetapi tetap janji Tuhan, Allah beserta dengan gerejanya. Gereja beserta, janji Allah dia akan beserta dengan orang percaya. Itu tidak dilupakan. Tetapi dia sungguh-sungguh menyertai. Sampai pada hari ini, dia menyertai kita semua. Maka itulah yang menjadi hal yang pertama. Kenaikan Kristus tidak meniadakan
akan kehadiran Allah di dalam hidup orang percaya. Kedua, kita bisa belajar bagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat, di mana Allah adalah Allah yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas yang dijamin oleh Allah sendiri, Bapa sendiri. Dan itu kita bisa lihat pada saat Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Di situ menyatakan bahwa apa? Bahwa Yesus bukan sembarangan Allah. Dia bukan sembarangan manusia. Tapi dia adalah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia yang memiliki kuasa di dalam segala sesuatu. Dia adalah yang memiliki akan otoritas di atas segala sesuatu. Dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa apa? Dia adalah yang powerful, yang memiliki kuasa untuk memberikan akan jalan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bagaimana waktu kita sebagai orang percaya, kita mengalami penganiayaan. Di saat kita menjadi orang Kristen, kita mengalami kesulitan. Kita menjadi orang percaya, kita mengalami akan begitu banyak akan penolakan sana-sini dan sebagainya. Sudah satu ayat yang mewakili adalah kita bisa lihat di dalam kitab Roma. Mari kita bersama-sama buka di dalam kitab Roma. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Baik, saya akan bacakan. Saya baca 26, 27, dan 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apa maksudnya daripada ayat ini? Allah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah siapa di sini? Saudara, kita percaya Allah Bapa, kita juga percaya Anak, yaitu Yesus Kristus, yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia punya otoritas yang sama, dia punya kedaulatan yang sama, dan dia memiliki akan satu kuasa yang sama, di mana dia bisa saja pakai jalan pintas, dia bisa saja pakai jalan yang paling ringan, tapi dia mengatakan tidak. Aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menderita, tapi penderitaan itu adalah bagi kebaikan. Seringkali kita alami kesulitan ini, kesulitan itu, kita mengatakan, kenapa hidup saya begitu sulit? Tetapi di saat Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Tuhan tidak pernah pakai hal untuk mencobai kita, tapi adalah untuk kebaikan. Maka kalau demikian, berarti orang percaya tidak boleh bersungut-sungut. Orang percaya tidak boleh apa-apa ngomel sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada di hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan ada kedaulatan Allah. Dan di dalam tangan kedaulatan Allah ada kebaikan. Maka di saat kita diizinkan mengalami sulit ini, mengalami sulit itu, kita jangan terlalu cepat cengeng. Tapi minta Tuhan bijaksana kepada Dia. Kenapa? Karena Allah yang berdaulat atas kebaikan yang terjadi dalam segala sesuatu. Berarti saat kita alami posisi yang paling rendah, atau dalam posisi yang paling tinggi, saudara, kita harus fokus bukan pada tinggi rendahnya. Fokuslah pada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan berikan. Dan itulah yang memberikan kepada kita apa? Yang memberikan kepada kita satu kebahagiaan yang sejati. Saudara, kadang-kadang orang berusaha untuk menaruh kebaikan pada apa? Kalau dapat gaji besar itu namanya bahagia. Saudara, tadi pagi tidak tahu siapa kirim saya satu hal. Pilih mana? Gaji 100 juta
tapi hidup sengsara, atau gaji 1 juta tapi hidup penuh sukacita. Saudara, 100 juta tapi hidup sengsara. Apa maksudnya? Nggak bisa tidur. Hidupnya begitu takut ini, takut itu. Dan hidupnya begitu gundah gulana. Tapi 1 juta tapi hidupnya tenang. Saudara. Nah, saudara, ini adalah satu komparasi dunia. Dunia menggambarkan yaitu apa? Kalau kamu mau bahagia itu uang, uang, uang. Dan seringkali kita anggap uang bisa membeli segala kebahagiaan. Saudara, saya sangat sedih, saudara. Kenapa? Karena banyak sekali tema kebahagiaan sudah simpang siur, saudara. Bahkan orang Kristen sudah membawa konsep kebahagiaan itu di dalam arena duniawi yang luar biasa. Di Indonesia ada YouTuber yang orang Kristen, saudara. Dan dia bahkan bertobat dari orang ateis menjadi Kristen. Tapi sudah konten di dalam YouTube-nya itu bicara tentang kemewahan, saudara. Bicara tentang perempuan, bicara tentang barang mewah, bicara tentang jam mewah, bicara tentang mobil mewah, dan sebagainya. Dan dia menganggap bahwa aku adalah orang kaya. Dan aku adalah orang kaya, semua adalah di bawah kuasa saya. Dan itu konten dari YouTube-nya dia. Dan itu menggambarkan bahwa apa? Itulah kisah harian saya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, as Christian, apa yang kau lakukan? Saudara, as Christian, dia mengatakan apa? Kalau kamu mau hidup seperti saya, do believe in Jesus. Percayalah kepada Yesus. Nah, itu adalah yang dia tawarkan, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah the true message of the kingdom of God? Apakah itu adalah message yang benar daripada kerajaan Allah? Saudara, jawabannya adalah enggak sama sekali. Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu kamu karena punya jam mewah, kamu karena punya mobil mewah, kamu punya rumah mewah, kamu punya segala kemewahan dunia ini. Maka kamu mengatakan bahwa I'm blessed man. Saudara, justru kita melihat bagaimana segala sesuatu termasuk di saat mungkin saudara hanya gaji 1 juta. Tetapi saudara, meskipun 1 juta, engkau aman di dalam Tuhan. Saudara, poinnya bukan kaya atau miskin. Karena segala sesuatu kaya dan miskin itu ada di tangan Tuhan. Di bawah kedaulatan Tuhan. Tapi apakah engkau aman di dalam Tuhan? Itu kuncinya. Kenapa? Situasi bisa berubah-ubah. Situasi bisa begitu cepat berubah. Liquid banget, sudah. Hari ini bisa punya uang, besok nggak punya uang. Itu sangat cepat sekali. Tapi pertanyaannya, apakah engkau masih bisa aman di dalam Tuhan? Sudah, itulah yang menjadi hal yang penting. Yaitu apa? Ia berdaulat atas segala sesuatu. Dan jangan lupa, di dalam segala sesuatu, Roma pasal 8 mengatakan apa? Aku turut bekerja. Jangan pikir sudah ada tempat yang tinggi, Allah nggak bekerja. Jangan pikir saudara sedang berada di tempat yang paling bawah, saudara, Tuhan tidak bekerja. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Segala sesuatu, dan perhatikan, demi kebaikan. Allah adalah sumber kesempurnaan tentang apa arti kebaikan. Orang bisa bicara baik itu macam-macam. Tetapi kebaikan yang sempurna ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu bagi setiap orang dan gereja Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa dia turut bekerja dalam segala sesuatu, membawa kebaikan di dalam rencana Tuhan tentunya. Saudara, maka dia mengendalikan sejarah, saudara. Maka sejarah saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa capek dengan diri kita sendiri. Kita bisa capek dengan kenapa sih saya sampai sekarang hidupnya begini-begini saja. Kita mungkin sampai capek kenapa saya sudah berjuang, saya sudah belajar, saya sudah untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kadang-kadang kita juga melihat bagaimana ada satu titik-titik burnout, ada titik-titik jenuh, ada titik-titik kita nggak ngerti lagi. Tetapi sudah, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan sejarah.
Dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam sejarah. Dan dia yang mengendalikan sejarah. Kalau dia izinkan saudara ada di posisi yang paling bawah, minta kepada Tuhan kekuatan untuk mengerti kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kau ada di posisi yang paling atas, tetap berdoa kepada Tuhan dan minta kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita belajar di dalam posisi yang di atas itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah di dalam perjanjian lama satu kisah yang saya tidak bisa habis-habis lihat itu adalah Yusuf. Yusuf seorang anak yang luar biasa. Disayang sama papanya. Tapi coba lihat, meskipun disayang papanya, dia nggak disayang sama saudara-saudaranya. Satu keluarga, tapi konflik keluarga dimulai dari kebencian. Dimulai dari iri hati. Yusuf disayang sama papanya. Koko-kokonya, kakak-kakaknya, iri hati. Dan kita tahu apa yang dilakukan. Adik ini dibully, adik ini difitnah, adik ini disiksa, bahkan adik ini dijual, dan sampai di Mesir, dia pun akhirnya juga dipenjarakan. Sudah menyedihkan sekali. Secara manusia kita mengatakan bahwa apa? Waduh, itu posisi paling bawah. Itu posisi paling tidak menguntungkan. Itu posisi orang percaya yang luar biasa menakutkan. Dan kita paling takut keadaan seperti itu terjadi pada kita, bukan? Tetapi Allah berdaulat di atas hidup Yusuf. Sehingga akhirnya dari semua yang dia alami itu, dia dibully, dia difitnah, dia dijual, dia dipenjarakan. Tapi kenapa, saudara? Justru kita belajar banyak dari Yusuf. Kita bukan belajar dari Yusuf dari kesedihannya dia. Kita bukan belajar dari kisah Yusuf adalah dari pertanyaan-pertanyaan humanisnya dia. Bukan dari pertanyaan-pertanyaan eksistensialisnya dia. Tapi justru kita belajar apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Masa dia dibully, sekarang akhirnya dia dihormati sama kakak-kakaknya. Di saat dia difitnah oleh Potifar, difitnah oleh istri Potifar, tapi akhirnya kita melihat keadilan akhirnya terkuak. Dan kita melihat melalui apa, di mana dia dijual, untuk supaya dia jauh dari papanya. Papanya ditipu, tapi akhirnya papanya pun melihat kebenaran bahwa justru yang menipu adalah anak-anak yang besarnya. Dan hidupnya terpuruk, tapi di atas ketaatan Tuhan, Tuhan memberikan blessings kepada Yusuf dan keluarganya. Maka yang kita belajar dari Yusuf adalah bukan kesedihannya, bukan penderitaannya, bukan dari apa yang menjadi titik terbawahnya. Kalau saudara hanya mempelajari semuanya itu, hanya dari keterpurukannya dan sebagainya, saudara akan hanya melihat daripada sisi psikologi. Saudara hanya melihat titik humanisnya, yang mungkin mirip dengan saudara. Saudara bisa senasib dengan Yusuf? Bisa. Bahkan bisa lebih ringan, saudara bahkan juga bisa lebih parah. Saudara. Kalau kita hanya tertuju pada keterpurukannya Yusuf, kita akan sama. Kita sama-sama punya kondisi yang sama. Kita kan bisa berkata, aku ngerti penderitaanmu, Yusuf. Dan saya percaya, Yusuf, kamu juga akan mengerti penderitaanku. Tapi Yusuf mati dan tidak memberikan solusi apa-apa. Maka saudara kalau baca kitab Yusuf, kalau nggak ada pekerjaan Tuhan, saudara nggak akan belajar, tidak akan melihat pengharapan di balik kisah Yusuf.
Kalau nggak ada the work of God, nggak ada the work of Spirit, you cannot learn something. Maka itulah kenapa, saudara, kitab Roma waktu dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dan di situ untuk menyatakan kebaikan. Itulah yang harus ada dalam diri saudara dan saya. Di dalam segala sesuatu, kita bisa berada di dalam kisah yang berbeda-beda. Tapi dalam kisah yang berbeda-beda itu kebaikan Tuhan ada di situ. Nah, pertanyaannya waktu saudara mengalami kesulitan ini, apakah saudara masih bisa melihat kebaikan Tuhan? Saudara di dalam satu kesukacita, apakah saudara masih bisa melihat kebaikan Tuhan? Maka kebaikan Tuhanlah yang dapat menyadarkan kepada kita bahwa apa? Bahwa Tuhan relevan dengan hidup saudara. Nah, maka kenaikan Yesus ke surga, di situ menyatakan bahwa truly Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah manusia. Menunjukkan bahwa Yesus bukan cuma sekedar ngomong kosong, ngecap di dalam dunia ini. Ngecap tentang surga, ngecap tentang Bapa, ngecap tentang pengajaran-pengajaran yang begitu rohani, dan dia apakah hanya sekedar seorang nabi? Tidak. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh inkarnasi. Dan setelah dia naik ke surga, lebih mengkonfirmasi doktrin daripada para murid Yesus tentang dia adalah truly God, truly man. Maka saudara, yang kita percaya ini bukan sekedar guru besar. Yang kita percaya ini adalah Allah yang rela dalam dunia menjadi manusia. Dan dia berdaulat atas hidup kita semua. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia membawa kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita, waktu saudara percaya sebagai seorang Kristen, harus saudara mengalami titik yang paling rendah dalam hidupmu atau titik paling tinggi dalam hidupmu. Saudara, lihatlah kebaikan Tuhan. Jangan lihat kekuatan humanis kita. Jangan lihat titik terendah atau titik tertinggi kita. Tapi lihatlah apa yang saudara lihat daripada demi kebaikan yang Tuhan berikan. Maka itu poin kedua yang kita bisa belajar. Kalau poin pertama bicara tentang apa? Dia meskipun pergi ke surga, tapi dia berjanji akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Dia bersama-sama dengan kita di dalam Roh Kudus. Dan dia peduli kepada kita di dalam segala situasi. Bahkan dalam segala situasi, Allah berdaulat untuk mengizinkan surat di titik paling rendah, titik paling tinggi. Karena ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau kasih kepada kita. Dan ketiga, saudara, apa arti kenaikan Kristus bagi kita semua? Ketiga, kita bisa melihat di dalam satu ayat, saudara. Mari kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai, perhatikan, seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa-dosa kita, tapi juga dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah sesuatu bagian yang menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa kenaikan Kristus menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh adalah pengantara. Dia sungguh-sungguh adalah mediator antara saudara dan Bapa. Di mana setiap kita semua melihat bahwa hidup saudara dan saya dijamin oleh dia.
Hidup saudara dan saya dijamin oleh Dia. Bahkan Dia mengizinkan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan kata menjamin itu, dia yang menjadi penjamin, menjadi mediator, bahkan dia juga yang memberikan jaminan untuk membela kita di dalam masuk ke surga. Yang sebenarnya kita tidak layak masuk surga, tetapi dia menjamin, dia menjadi pembela kita, supaya kita yang insecure ini, kita yang nggak layak masuk surga ini, tapi kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga di dalam memegang janji Tuhan. Itu semua ada di dalam Kristus. Jadi keselamatan saudara, pengampunan dosa kita semua dijamin di dalam Kristus. Dan hidup kekal kita dijamin di dalam Kristus. Sehingga saudara dan saya tidak usah takut mati. Saudara yang punya sakit penyakit, yang nggak tahu obatnya apa, saudara yang usianya semakin lama semakin menua, dan saudara tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia ini, dan kita punya pertanyaan banyak hal tentang kehidupan. Tapi saudara, Yesuslah Ia yang menjadi mediator antara kita dengan Tuhan. Jadi kalaupun kita mati, mediator telah menjamin bahwa kamu yang nggak layak masuk surga ini, tapi di dalam Kristus kamu dapat enter to the kingdom of God. You can entering to the kingdom of God. Sudah maka kenaikan Kristus mengkonfirmasi Dia sungguh-sungguh mediator, Dia sungguh-sungguh pembela kita, Dia sungguh-sungguh berdaulat atas hidup manusia di dalam titik paling tinggi maupun titik paling rendah. Dan Dia adalah yang berjanji beserta dengan kita. Dan Dia sungguh-sungguh peduli kepada kita. Itulah kenapa Roh Kudus datang adalah untuk menyertai kita semua, untuk membawa kita melayani Dia, mengerjakan hidup yang benar sampai titik terakhir sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus menyertai kita sampai masa itu tiba. Maka saudara, kita hari ini mau menutup dengan satu hal, yaitu apa? Saudara dan saya, setiap perdebatan di dalam apologetika selalu mempertanyakan, apakah kita semua sungguh masuk surga? Saudara, surga bukan buatan kita, saudara. Maka kita tidak pernah tahu surga seperti apa. You can create your own heaven, but the real heaven is not by your own. The genuine heaven is not your product. Saudara bisa menciptakan surga bagimu. Tapi, saudara, surga yang sejati bukan produk kamu. Surga yang sejati bukan sesuai seleramu. Surga yang sejati adalah di dalam Tuhan. Saudara bisa secure dengan konsep surgamu. Misalnya saudara adalah misalnya seorang Jiangnan itu yang suka di rumah, gitu ya. Saudara menjadikan rumah sebagai surga. Maka saudara tidak usah keluar rumah, saudara merasa secure. Di rumah ada makanan, di rumah ada minuman, di rumah ada Netflix, di rumah ada hal semua yang kamu inginkan. Di rumah ada tempat tidur, di rumah ada, kalau kamu sakit ada obat. Semua ada tersiapkan bagimu. Itu mungkin heavenmu. Tetapi saudara, heaven yang kamu ciptakan itu cuma sebatas temporary time. Tetapi the genuine heaven, the real heaven, itu melampaui semua apa yang kamu anggap sebagai heaven. Dan saudara, dan kuncinya ada pada Kristus Yesus. Maka dalam dunia apologetika, kenapa Kristus menjadi kunci surga? Banyak orang tidak bisa mempercayai kenapa Yesus jadi kunci surga. Saudara, dan kita bisa melihat dari apa yang kita baca. Karena Kristus
Dia adalah bukan sembarangan manusia. Dia sungguh-sungguh adalah Allah yang rela menjadi manusia. Dan dia datang ke dunia membawa message kerajaan Allah. Dan dia naik ke surga menyatakan dia sungguh-sungguh adalah Allah. Dia sungguh-sungguh adalah mediator kita dengan Allah. Kita beroleh kesempatan kembali kepada Tuhan melalui Kristus Yesus. Dan dia berdaulat atas kisah hidup saudara, baik atau tidak baik. Dan dia menjanjikan kebaikan di dalam segala kisah untuk membawa kita melihat dia menyertai kita. Maka kiranya saudara, kita akan tutup dengan satu hal. Waktu saudara hari ini di dalam segala kisah kehidupan yang bermacam-macam, saudara bisa mengkisahkan kisah hidupmu dengan penuh tertawa, saudara bisa mengkisahkan kisah hidup saudara dengan air mata, saudara bisa mengkisahkan hidup saudara dengan pertanyaan, saudara bisa mengkisahkan hidup saudara dengan sebuah wejangan. Tapi saudara, semua itu semua terbatas. Hanya di dalam Yesus yang adalah the true mediator, the true savior, saudara baru bisa dapat melihat kebaikan di dalam seluruh kisahmu. Hanya di dalam Kristus, you will see the goodness of God. Tidak di dalam nama yang lain. Maka Lukas mencatat ini untuk menunjukkan, you need this name. You need this glorified Savior. You need this glorified servant. You need the glorified God. You need the glorified way of salvation. Dan itu semua kunci hanya ada pada Kristus. Yang naik ke surga dan yang akan datang kembali dan yang akan memberikan tempat bagi kita. Maka sudah itulah arti kenaikan Kristus. Kiranya kita semua semakin di-refresh. Kerohanian kita di-refresh. Pikiran kita di-refresh. Emosi kita di-refresh. Etika kita di-refresh. Sehingga dalam segala keadaan yang kita lakukan, tidak peduli menderita atau penuh sukacita, saudara yang tidak boleh hilang adalah the goodness of God. Itulah yang dapat membawa saudara melihat kerajaan Allah yang indah, keselamatan kekal yang sempurna, dinyatakan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya nama yang menyelamatkan, dan membawa saudara kembali kepada surga Bapa yang mulia. Maka saudara, jangan takut mati. Jangan takut menderita. Jangan takut miskin. Jangan takut di dalam kisah-kisah hidupmu yang mungkin menyedihkan. Tapi tetap percaya kepada Yesus dalam segala keadaan. Dan you will see the goodness of God given to you, given to us, given to everyone who believe. Saudara, dan kita adalah orang-orang yang akan berkata, I am the blessed man because Christ. Saya adalah orang yang diberkati karena Kristus. Maka, maukah hidupmu jadi saksi menyatakan, I am the blessed man by Christ. Seperti Yusuf, hidupnya penuh dengan kesedihan, tetapi pada saat dia sudah melewati semuanya, dia mengatakan, I am the blessed man because of God. Maka kisah Yusuf yang kita baca tidak akan pernah hanya terjebak di dalam putaran-putaran kesedihan manusia. Tapi kita bisa berputar-putar melihat lebih limpah lagi di dalam pekerjaan Allah. Dan itu indah luar biasa. Kiranya hidup kita makin indah di dalam Kristus. Yang mati bagi dosa kita. Yang naik ke surga untuk memberikan kemerdekaan atas semua yang kita terima. Dan dia akan datang kembali, memberikan tempat bagi kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan semuanya itu sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Maka seperti lagu yang terkenal, God is good in all the time. Saudara,
Tuhan sungguh-sungguh indah. Dia sungguh-sungguh baik, dan kebaikannya dijanjikan dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Dan ingat, Dia berdaulat memberikan semuanya untuk memuliakan Dia. Mari kita bagi berdiri dan mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Untuk doa setelah firman Tuhan, saya bolehkah meminta Vikaris Claudia untuk memimpin di dalam doa? Bisa menyalakan mic-nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, di mana kami kembali boleh diingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah satu hal yang membuat kami merasa tersendiri ataupun tidak ada daya, tapi justru memberikan satu kekuatan, karena sungguh apa yang menjadi janji hidup kekal, apa yang menjadi janji penyertaan-Mu bagi kami melayani-Mu selama dalam dunia ini, justru menjadi suatu kebenaran yang sangat memberikan akan kepastian dan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu kami rindu ya Bapak, walaupun kami dalam hidup masih banyak pergumulan dan kesulitan yang akan menyerang dan berupaya untuk melemahkan akan iman kami. Tapi kami rindu bagaimana kami boleh senantiasa ingat bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami bertahta di surga. Bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami tidak ada kuasa dan kekuatan apapun yang dapat mengalahkannya. Karena seluruh kuasa dan kekuatan pemerintahan telah diletakkan di bawah tumpuan kaki Kristus. Kami rindu bagaimana seluruh hidup kami Tuhan pimpin, Tuhan pakai untuk melayani-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan khususnya bagaimana kami juga boleh menjadi saksi Kristus, membawa Injil Kristus di dalam seluruh hidup kami, sehingga banyak orang boleh kenal Tuhan Yesus, dan dunia juga tahu bahwa tidak ada yang berkuasa selain daripada Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam persembahan, dan persembahan saudara dan perpuluhan saudara bisa untuk menyiapkannya, dan saudara bisa mengirimkan melalui QR Code yang ada di layar saudara, baik di dalam rupiah maupun juga di dalam WeChat. Baik saudara, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri dalam memberikan persembahan, dan saya persilakan untuk lagu yang terakhir dalam lagu persembahan, Before the Throne of God Above, dan kita akan naikkan ketiga ayatnya bersama-sama. Dan setelah itu kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lived and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while his hand he stands, no tongue can beat me, dance depart. No tongue can beat me, dance depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is scattered free, for God the just is satisfied.
to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable Lion, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ the Savior and my God. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa untuk doa persembahan. Saya mohon untuk Saudari Laksri untuk berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Bapa, kembali kami sekali lagi mengucap syukur untuk segala penyertaan anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap kami, ya Bapa. Kami mengucap syukur kami pada hari ini boleh bersama-sama memperingati daripada kenaikan Tuhan Yesus, walaupun setiap kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami boleh berkumpul melalui Zoom ini untuk beribadah bersama-sama, ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini boleh Engkau berkati dan juga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Bapak. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami akan melanjutkan daripada setiap aktivitas kami. Biarlah Bapak saja juga dapat menyertai setiap kami, ya Bapak. Terima kasih. Dalam Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita menaikkan doksologi. Nyatakan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus ketika yang esa, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat sumber berkat. Amin. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang mencipta dunia ini, yang memberikan keselamatan satu-satunya melalui karya anak yaitu Yesus Kristus dan penyertaannya melalui Allah Roh Kudus. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita untuk setiap kita bersama-sama di dalam Tuhan mengalami penyertaannya. Dan kiranya setiap kita selalu memiliki keoptimisan di dalam kedaulatan Allah atas hidup kita semua. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita sehingga hidup kita semua penuh di dalam sukacita kekal. Karena Yesus Kristus adalah pengantara dan Yesus Kristus adalah penjamin keselamatan sehingga kita beroleh hidup kekal karena Kristus Yesus. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita semua, memberikan keberanian lebih besar lagi untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita kemanapun kita pergi dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambillah saat teduh sebelum kita berpisah. Amin.